kepolisian. Jadi Bapak harus menyelesaikan di sini. Ya, kepada Mas Iwan, tadi kan saya katakan kita sedih dan prihatin ya. Kepada pengacara juga kita mohon pemahamannya. Kami coba menjelaskan, putusan pengadilan adalah formal, uangnya juga formal, bukan uang kerohiman. Kan saya katakan tidak ada anggaran untuk itu di mata anggarannya. Yang ada adalah anggaran untuk salah tangkap dan salah tahan. Itu dianggarkan memang. Nah, untuk itu kita perlu mencari solusi. Ya, kita tetap dengan tanggung jawab terhadap putusan pengadilan dan tanggung jawab sebagai kepolisian yang memang telah anggotanya melakukan sebuah kesalahan. Ya, akan kita bantu, akan kita upayakan semaksimal mungkin. Kita punya cara, ya. Ada jurisprudensi kita anggap ya. Baik. Pernah ada kasus tanah. Baik, Pak, mohon maaf kita sudah harus selesaikan ini. Tapi saya ingin minta kepastian itu. Adakah tenggat waktu misalnya yang akan diberikan selama kepolisian memikirkan bagaimana caranya secara formal ini bisa dibayarkan? Segera, Mbak. Segera berapa lama, Pak? Segera. Kita tidak bisa karena kita harus bicarakan internal. Bisakah 1 minggu kemudian saya menagih utang itu? Bisa. Berapa lama, Pak? Karena sudah menunggu sejak bertahun-tahun. Yang bayar bukan saya, yang bayar negara. Jadi uang negara. Kita bicara uang negara. Kapan saya bisa membantu mereka untuk menagihkan? Segera itu? Setelah acara ini besok saya akan bicara dengan pimpinan, ya, dengan level tertentu. Kita akan bahas, mudah-mudahan dalam waktu segera mungkin ada solusi, ya. Dari mana dana itu untuk dibayarkan dan bagaimana prosesnya. Jadi besok ya, kita akan tunggu. Ya, besar hati ya. Kita akan bantu. Besar hati dan insya Allah utangnya dilunasi. Bukan hutang, putusan pengadilan harus putusan dibayar. pengadilan yang bilang hutang untuk Iwan 300 juta. Jangan hutang, putusan pengadilan yang dibayar. Besok akan dibahas, saya ingatkan lagi Pak Rikwanto besok ya Pak ya, saya telepon untuk mengingatkan. Insya Allah, kita akan bahas. Terima kasih sudah hadir. Tulang. Sekarang ini kita masuk ke kasus Iwan Mulyadi. Dalam perspektif Tulang, apakah kasus Iwan Mulyadi itu memang menunjukkan pada masanya atau sampai sekarang kekerasan oleh aparat itu akan selalu ada atau tetap ada? Bagaimana pandangan Tulang? Iwan Mulyadi itu sebelum ke kasusnya Iwan Mulyadi, makanya kita sampaikan tadi PBHI itu selalu relatif mendampingi kasus-kasus atau persoalan-persoalan hukum masyarakat yang berhadapan dengan aparat. Nah, termasuk salah satunya Iwan Mulyadi ini. Iwan Mulyadi ini adalah anak petani, anak putus sekolah, orang miskin gitu ya, orang miskin yang kebetulan mengalami penembakan, Bapak ya. Mengalami penembakan yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian di Pasaman Barat. Nah, ini tragis kasus ini karena Iwan Mulyadi tadi itu ditembak lalu kemudian tanpa menerima perawatan yang layak, perawatan yang layak. Inilah salah satu kasus yang diadvokasi oleh PBHI itu. Nah, dia tertembak itu dalam keadaan di ladang, Bapak ya. Dalam keadaan di ladang menjaga ladangnya atas permintaan ibunya karena memang anak ini putus sekolah. Lalu kemudian mereka menyampaikan persoalan ini ke PBHI. Kejadiannya pada tahun 2006. Kejadiannya pada penembakan itu terjadi pada tahun 2006 dan selesainya itu pada tahun 2019 akhir. 2006 sampai 2019. Sampai 2019. Jadi akhir. Membutuhkan waktu 13 tahun. Membutuhkan waktu 13 tahun untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya sudah jelas. Persoalan yang sebenarnya jelas karena yang dituntut di sana itu adalah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara terhadap si Iwan Mulyadi yang korban penembakan yang dilakukan oleh aparatus negara pada saat itu. Nah, ya karena yang melakukan itu aparatus negara, tentu negara harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Proses 2006 Tulang sampai Mahkamah Agung inkrah lah. Itu sampai berapa tahun? Membutuhkan waktu sampai inkrah itu 3 tahun, Bapak. 3 Inkrahnya sendiri 3 tahun. Tapi kemudian 2009 sampai 2016 pertanggungjawaban negara yang mestinya serta-merta atau mudah ternyata menjadi sulit. Di mana faktor menjadi sulit? Nah, saya melihatnya yang pertama negara ini memang harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Itu pertama poinnya. Itu pertama. Lalu kemudian negara ini tidak boleh pelit.
tidak boleh pelit terhadap warga negaranya. Nah, karena kepelitan negara inilah yang mengakibatkan Iwan Mulyadi ini terlunta-lunta persoalan hukumnya. Kepelitan itu di sini negara kurang sensitif memenuhi apa yang menjadi hak hukum dari si Iwan Mulyadi ini. Hak hukum dari si Iwan Mulyadi. Hak hukumnya itu adalah siapa bagaimanapun si Iwan Mulyadi ini kan sudah mengajukan gugatan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu kemudian oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat memutuskan bahwa negara bertanggung jawab dalam hal ini kepolisian. Lalu kemudian negara dalam hal ini kepolisian harus memberikan ganti rugi senilai 300 juta rupiah pada waktu itu ke Iwan Mulyadi. Nah, lalu kemudian setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, negara sudah kita ajukan permohonan eksekusi terhadap Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Lalu kemudian ada kendala-kendala dalam penegakan hukum. Barangkali kalau saya lihat sekarang memang tidak melulu ini menjadi kesalahan dari yang pelaku ya. Karena memang ruang hukumnya juga banyak bolong-bolongnya. Ruang hukumnya banyak bolong-bolongnya, artinya begini. Kalau misalnya kepolisian sudah dinyatakan bersalah lalu kemudian harus membayar ganti rugi 300 juta rupiah. Lalu kemudian pertanyaannya, ini anggarannya dari mana ini? Anggarannya dari mana ini? Soalnya anggaran ini tentu bukan anggaran yang direncanakan secara tiba-tiba gitu kan. Lalu ingkrah, lalu kemudian kita ajukan permohonan eksekusi, lalu kemudian tersedia uangnya di kepolisian. Ini terkait dengan kebijakan anggaran juga. Kebijakan anggaran juga inilah yang menjadi salah satu masalah. Selain persoalan ada persoalan yang fundamental sebenarnya di sini, Pak. Ada persoalan yang fundamental di sini, artinya apa? Pelaksanaan eksekusi apabila warga negara berhadapan dengan negara itu juga relatif sulit. Relatif sulit karena ruang hukumnya kosong, Bapak, kalau saya melihat. Ruang hukumnya kosong, beda dengan misalnya gugatan antara warga negara dengan warga negara lain itu lebih mudah secara keperdataan itu secara keperdataan. Karena memungkinkan di sana lakukan penyitaan terhadap benda-benda. Kalau ini apa yang disita itu ya? Nah, karena ini warga negara berhadapan dengan negara, tentu tidak mungkin melakukan penyitaan terhadap kantor Mapores misalnya, Mapores misalnya, atau kantor-kantor yang lain itu tidak mungkin. Nah, lalu kemudian anggaran untuk itu tidak ada. Inilah yang membuat berlarut-larutnya pelaksanaan eksekusi terhadap Iwan Mulyadi itu. Dan ini bukan akan berpotensi tidak menjadi derita Iwan Mulyadi, tapi akan berpotensi menjadi derita-derita warga negara apabila berhadapan dengan negara. Itulah. Ini bagian segmen yang sangat penting yang sesuai dengan janji saya tadi. Derita-derita warga negara yang lain. Kalau begitu, secara umum, akses to justice, hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan di Republik ini bagaimana tuh? Nah, terkait dengan hak warga negara mendapatkan akses to justice yang Bapak sebutkan tadi itu, kalau saya melihatnya, posisi negara dan warga negara itu harus sama. Posisi negara dan warga negara itu harus sama. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, negara ini kan dibentuk untuk melindungi warga negara ini. Negara ini dibentuk untuk melindungi warga negara ini. Dan warga negara sudah sepakat untuk itu. Warga negara sudah sepakat untuk itu. Nah, kalau warga negara sudah sepakat untuk itu, lalu kemudian menjadi mandat dari negara, menjadi kewajiban dari negara, menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan akses kepada masyarakat, kepada warga negara. Tentu khususnya juga harus memberi akses kepada masyarakat miskin. Akses kepada masyarakat miskin. Nah, akses kepada masyarakat miskin inilah yang paling perlu sebenarnya. Yang paling perlu, sehingga akses to justice oleh negara itu, di sini negara tidak boleh pelit terhadap warga negara. Baik itu negara dalam pengertian pemerintah pusat maupun negara dalam pengertian pemerintah daerah. Jadi artinya apa? Negara harus menjamin akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan ini, karena ini adalah menjadi bagian dari hak asasi manusia. Bahkan Bapak, bantuan hukum itu sebagai hak asasi manusia itu ditempatkan sebagai hak yang
non-derogable right. Hak yang tidak dapat ditunda dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun tidak boleh ditunda itu. Jadi negara harus membuat peraturan perundang-undangan yang sensitif terhadap kebutuhan orang miskin. Negara juga harus membuat administrasi agar keterpenuhan akses itu terus-menerus. Lalu kemudian negara juga harus menyiapkan anggaran kepada masyarakat miskin itu. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat, kita survei misalnya angka kemiskinan di Indonesia, itu luar biasa itu. Itu luar biasa, dan rata-rata orang miskin itu rentan terhadap kondisi-kondisi yang seperti apalagi yang ada di pedesaan-pedesaan itu, yang aksesnya jauh itu. Nah, gitu Bapak. Jadi negara itu tidak boleh pelit terhadap warga negaranya. Oke tuh. Di bagian tadi Tulang menyampaikan bahwa negara sebetulnya ketika proses pembentukan negara, rakyat kan secara subjektif dia sudah menyerahkan menjadi sebuah negara. Paling tidak siapa? Om Thomas Hobbes mengatakan begitu lewat teori perjanjian. Lalu kemudian negara pada saat sudah menjadi negara tentu juga harus melindungi warganya. Ada pasal 1 ayat 3. Ada pasal 27, ada pasal 28 salah satunya. Ada pasal 34 juga. Ada pasal 34 juga. Nah, dari kemudian juga ada undang-undang bantuan hukum. Persoalannya kemudian di mana? Ketika legal substance-nya, substansi hukumnya sudah ada. Ini persoalan terletak di mana tuh? Akses to justice masih seperti ini. Memang undang-undang bantuan hukum sudah ada, tapi undang-undang bantuan hukum ini juga belum sebagai ikhtiar negara. Oke lah, undang-undang bantuan hukum itu ada kemajuan di sana. Ada kemajuan di sana, lalu kemudian itu juga sudah pelaksanaan undang-undang bantuan hukum ini juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Nah, dengan hadirnya misalnya Badan Pembinaan Hukum Nasional, atas mandat Undang-Undang Bantuan Hukum itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah mendistribusikan anggaran negara kepada masyarakat tidak mampu itu, ya, masyarakat tidak mampu itu, dan itu merata di seluruh Indonesia. Nah, cuman yang menjadi masalah, Badan Pembinaan Hukum Nasional itu dia tidak mandiri, lalu kemudian harus bekerja sama dengan organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi bantuan hukum. OBH itu ya. OBH itu harus bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum atau OBH itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang bantuan hukum itu, kalau saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan Bapak yang perlu diperbaiki ke depan. Salah satunya itu adalah penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum itu kalau bagi kami itu Pak, mestinya tidak hanya orang miskin. Tidak hanya orang miskin, tapi juga ada kelompok-kelompok lain yang meskipun barangkali tidak miskin tapi rentan terhadap termasuk kelompok-kelompok rentan. Siapa di sini? Anak misalnya. Siapa di sini? Perempuan misalnya. Siapa di sini? Disabilitas. Lansia. Siapa di sini? Lansia. Jadi yang pertama, penerima bantuan hukum itu harus diperluas maknanya, tidak hanya kategorinya kategorinya tidak hanya miskin, tetapi untuk kelompok rentan juga. Dan itu bagian dari rencana disertasi Tulang. Siap Bapak. Pada bagian ini sebetulnya saya ingin menagih. Ini bagian terakhir, Tulang. Iya Pak. Nah, ini mimpi kita semua. Tentu dalam 2 tahun, dalam 1-2 tahun ini kita harus sudah mendapatkan buku baru yang itu berasal dari topik disertasinya. Dan ini kan sesuai dengan keseharian Tulang berpuluh-puluh tahun. Kira-kira bocoran apa nih yang Tulang harapkan? Apakah perubahan kebijakan melalui undang-undang bantuan hukum itu yang harus dirubah? Atau sebetulnya yang lebih penting legal substance-nya sudah baik nih, tapi sebetulnya proses sosialisasi dan penerapannya yang belum. Kira-kira apakah ketiganya atau 1, 2, 3 itu ada yang harus didahulukan? Sebenarnya masih banyak Pak. Kalau kita lihat kelemahan-kelemahannya itu masih banyak. Kelemahan-kelemahan ini sebenarnya berujung kepada tidak berkesinambungannya akses masyarakat miskin terhadap keadilan itu. Nah, yang pertama tadi itu penerima bantuan hukum itu harus diperluas. Lalu kemudian salah satu contoh misalnya Pak,
yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi akses masyarakat miskin terhadap hukum itu siapa? Tentu jawabannya adalah negara. Negara di sini adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah pusat itu melalui APBN-nya, tentu mestinya pemerintah daerah itu melalui APBD-nya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita lihat di pasal 19 itu, Bapak, di pasal 17 itu pemerintah pusat wajib menganggarkan dana bantuan hukum itu di APBN. Itu di pemerintah pusat. Lalu kemudian tiba-tiba di pasal 19 itu menyebutkan pemerintah daerah cuma dapat. Okay. Nah, kata-kata dapat ini tentu akan mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap dana bantuan hukum itu. Kenapa kata-kata dapat di sana? Nah, ini tentu seolah-olah bantuan hukum di pemerintah daerah itu menjadi kebaikan hati dari pemerintah daerah. Nah, bukan kewajiban. Mestinya kan kewajiban karena ini hak konstitusional warga negara. Mestinya ini hak konstitusional warga negara. Nah, coba kita bandingkan misalnya di Undang-Undang Disabilitas, di Undang-Undang Disabilitas, di Undang-Undang Pemberantasan Kemiskinan, di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial itu. Dan banyak undang-undang yang lain yang mengatur substansi terkait dengan bantuan hukum itu. Salah satunya misalnya di disabilitas kita sampaikan. Di Undang-Undang Disabilitas itu disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan salah satunya adalah bantuan hukum terhadap disabilitas. Nah, jadi lagi-lagi di sini bukan hanya ada benturan norma di sini, ada sinkronisasi yang tidak pas. Jadi ada perlu sinkronisasi undang-undang bantuan hukum itu dengan undang-undang yang lain yang mengatur norma yang sama, disabilitas, kekerasan dalam rumah tangga, lalu kemudian sistem peradilan pidana, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan lain-lainnya itu, Bapak. Oke, ini keren nih. Sahabat Batamu, tidak terasa kita sudah 35 menitan, 35. Jadi bagian ini memang sangat penting karenanya saya mencoba melakukan elaborasi lebih dalam. Saya menangkap tadi ada maksud yang yang memang harus kita perdalam, tulang perdalam. Itu soal pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum yang awalnya memang apakah ini mandatori atau obligatori? Apakah ini adalah kewajiban atau ya cuma kesukarelaan untuk menjalankan? Sementara di undang-undang tentang disabilitas itu kok wajib gitu ya. Padahal core dari bantuan hukum ini kan di undang-undang bantuan hukum. Artinya paling tidak di pasal 19 dan perluasan itu sudah menunjukkan secara substansi hukum kita perlu ada perombakan itu, perubahan ya. Bagaimana pandangan tulang terhadap karena memang ada disharmoni antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain mengatur yang sama, atau pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain menjadi tidak sama. Ini secara norma saja sudah disharmoni di sana itu. Nah, lalu kemudian bagaimana mewujudkan tujuan hukumnya, kan gitu ya? Bagaimana mewujudkan tujuannya kalau misalnya tujuan hukum itu adalah kepastian, kemanfaatan, lalu kemudian keadilan. Nah, disharmoni ini tentu akan menyulitkan tercapainya tujuan hukum yang di sini. Kemanfaatan, keadilan, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum itu. Dari sudut kepastian saja misalnya. Kalau misalnya pemerintah daerah dapat, nah seolah-olah bantuan hukum itu adalah kebaikan hati dari pemerintah daerah, ini akan menimbulkan ketidakpastian masyarakat terhadap akses bantuan hukum tadi itu. Mestinya kata-kata wajib itu. Meskipun barangkali ini perlu dilihat lebih lanjut, dari pembagian kewenangan urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena ada 7 kewajiban urusan kewenangan yang memang milik pusat ya. Salah satunya adalah bidang hukum. Bidang hukum itu adalah urusan pusat. Oke, tulang. Jadi intinya bahwa salah satu gagasan atau harapan tulang ya perubahan secara substansi. Oke. Nah, ini segmen terakhir tulang. Segmen terakhir ini kita berada di Rumah Bantuan Hukum, tepatnya Jalan Bandar Purus nomor 52. Dan sejak tahun berapa Rumah Bantuan Hukum ini berdiri? Nah,
Rumah Bantuan Hukum itu berdiri sejak tahun 2014. 2014. Jadi 6 tahun yang lalu. 6 tahun 7 yang tahun lalu. lalu. 6 atau 7 tahun yang lalu. Ini karena semangat anak-anak muda ini. Berkumpul beberapa anak muda, lalu kemudian nongki-nongki bahasa sekarang, di mana kita ngumpul, di mana kita ketemu, di mana apa tempatnya. Kalau di kedai kopi bolehlah kita ketemu. Tapi tentu tidak mungkin berlama-lama di sini, lalu kemudian di mana tempat yang bisa lama kita nongkrong dan bisa setiap waktu. Sehingga inilah yang kebetulan yang nongki-nongki tadi Pak, yang ngumpul-ngumpul itu rata-rata sarjana hukum Bapak. Berlatar belakang hukum. Berlatar belakang hukum, lalu kemudian lahirlah Rumah Bantuan Hukum itu sebagai, niatnya sih sebagai alternatif saja. Karena memang sudah banyak kantor advokat, banyak organisasi-organisasi pemberi bantuan hukum, lalu kemudian kehadiran Rumah Bantuan Hukum itu sebagai alternatif bagi pencari keadilan selain daripada yang lain-lain itu. Nah, jadi intinya semangat muda sebenarnya. 2016 mulainya 2014 hampir 7 tahun tulang ya. Saya tidak hanya melihat bahwa ini selalu didatangi oleh pencari keadilan ya, mereka yang dari masyarakat dari berbagai daerah, tetapi juga ini digunakan, dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk magang tulang ya. Sudah berapa lama itu proses anak-anak magang itu? Sudah sering Pak. Selain selain mahasiswa juga ada advokat Bapak. Advokat yang magang. Advokat yang magang. Nah, jadi mahasiswa itu rata-rata per semester ada yang ke sini Bapak. Yang kampus-kampus yang berlatar belakang ilmu hukum itu, misalnya diantaranya itu adalah dari UIN, dari Universitas UIN Imam Bonjol, termasuk IAIN Batu Sangkar, termasuk IAIN Batu Sangkar, dan juga dari kampus kita Bapak, Polres Hukum. Nah, selain itu juga ada advokat-advokat yang advokat muda yang magang untuk dipersiapkan pelantikan advokat begitu Bapak. Banyak di sini. Sekarang berapa advokat magang kita nih? Advokat magang di kita di sini ada sekitar 5 orang Bapak. 5 orang. Ada sekitar 5 orang, ada Piki, ada Dendi, ada Mardio, dan lain-lain Bapak. Oke. Jadi banyak ya advokat magang. Untuk kasus per tahun ada sekitar 30 sampai 40-an. Kalau dirata-ratakan itu 20 ada Pak. Kasus atau perkara tuh? Kasus masyarakat yang kita coba bantu. Kasus. Rata-rata 20. Tapi jadi perkara semua. Oh tidak Pak. Tidak kan? Jadi betul-betul kasus basisnya ya. Yang datang ke sini itu juga ada yang konsultasi. Ada yang curhat saja. Ada yang curhat saja. Gitu. Namanya tempat nongki-nongki Pak. Tempat nongki-nongki. Nongki-nongki, ngopi, dan segala macam. Di RBH ini terakhir nih tulang. Pengalaman yang paling mengesankan, misalnya di kampung tiba-tiba ada yang pernah bawa petai ke sini, apa saja tulang tuh? Banyak itu ya? Itu luar biasa Pak. Itu memang masyarakat kita itu kan rata-rata itu ada di pedesaan Bapak, bukan masyarakat perkotaan tapi masyarakat pedesaan yang rata-rata hidupnya itu juga masih sangat tergantung kepada perkebunan. Perkebunan, baik itu tanaman tua dan tanaman muda itu. Nah, sering sekali Bapak, ada yang dibawakan pisang, ada yang dibawakan jengkol Bapak, ada yang dibawakan durian, ada juga yang dibawakan kalau dari Alahan Panjang itu yang paling banyak Pak, daripada Alahan Panjang. Kadang-kadang bawang, cabe, kol, lalu kemudian apa yang makanan kelinci itu, wortel, itu banyak sekali Pak. Banyak ya? Banyak sekali. Ada yang ikan juga Pak, ada yang ikan asin gitu Pak. Banyak sekali itu Pak. Itu yang terakhir ini ada yang dari pesisir selatan itu, dia membawa pete dan jengkol Pak. Itu makanya saya tiba-tiba ingat pete jengkol itu nih. Jangan-jangan salah satunya memang lihat tulang senang, memang di rumahnya kan berkebun juga nih sama ini. Kemudian inisiatif dari pencari keadilan itu, kesenangan tulang ini akhirnya dibawakan. Tulang, sahabat, di bagian terakhir ini saya ingin menjelaskan sedikit, mendeskripsikan bahwa Sanan Sauri Siregar, putra Batak tentu, kelahiran di Pijo Rokoling, tanggal berapa Desember 1970. November 70. 16 November 73.
ia kemudian melalui masa yang sangat panjang dan kemudian akhirnya beliau juga ukuran rata-rata orang Indonesia itu terlambat juga untuk menikah, dan alhamdulillah Allah karuniakan seorang putri cantik, namanya Kori. Jadi Kori bersama mamahnya, dan kebetulan ibunya Kori juga seorang advokat yang memang konsentrasi di bidang lebih banyak keperdataan. Sahabat, bagi kami semua, Tulang ini, Sahnan Sauri Siregar adalah guru yang bisa ditemui di mana saja sepanjang beliau ada atau handphonenya itu tetap aktif. Nah, di kalangan kampus kita, terutama kampus Universitas Sakti dan kampus-kampus terdekat, Rumah Bantuan Hukum ini menjadi rumah kedua bagi mereka yang memang ingin berkhidmat di dunia advokat. Makanya tepat jika di berbagai kesempatan saya sering menyebut Sahnan Sauri Siregar adalah advokat untuk kaum Badarai. Mungkin saya keliru bahasa Minangnya. Terima kasih sahabat Batamu. Saya akhiri dengan terima kasih Tulang. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.